4. Petunjuk pasal 118 KUHP. Petunjuk diperoleh dari A. Barang bukti, yaitu pisau, plastik pembungkus. B. Hasil pemeriksaan TKP. 3. Rekaman CCTV. 4. Hubungan logis antara bukti, yaitu jejak darah, luka tusukan, dan arah serangan. Kemudian yang kelima, keterangan terdakwa. A. Pengakuan pelaku bahwa ia menusuk korban. Kemudian motif kecemburuan dan masalah ekonomi. B. Proses konversi. Langkah-langkah. 1. Penyidik menyita barang bukti. Kedua, penyidik membuat berita acara penyitaan BAP. 3. Barang bukti dianalisis. 4. Kesimpulan atas barang bukti tersebut. Yang kelima, hakim menghubungkan isi laporan dan barang bukti. Contoh konkret dari kasus pembunuhan bebek. 1. Pisau lipat. Kemudian yang kedua, rekaman CCTV. Yang ketiga, jasad korban. Kesimpulan utama, barang bukti adalah benda fisik terkait tindak pidana, sedangkan alat bukti adalah kategori hukum dalam pasal 18 KUHP. Dalam kasus ini, barang bukti antara lain pisau lipat, plastik, spray, matchbook, dompet, ponsel, rekaman CCTV, pakaian, dan jenazah. Alat bukti dalam kasus keterangan saksi ahli, surat, ver, BAP, laporan ahli, petunjuk dari barang bukti, dan keterangan terdakwa. 2. Barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti melalui proses pemeriksaan sehingga menghasilkan petunjuk pasal 118 KUHP. Konversi terjadi secara hukum melalui penyitaan, yaitu BAP penyitaan, kemudian yang kedua pemeriksaan ahli dan laporan ahli, ketiga otopsi dan ver, yang terakhir analisis rekaman CCTV dan laporan forensik. Barang bukti tidak otomatis menjadi alat bukti, tetapi menjadi sumber lahirnya alat bukti, terutama surat dan petunjuk. Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nomor 2, dakwaan. Terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM strip 45/2/2024/PN.BD1 dengan susunan dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan transaksi saksi kos, penyidik, ahli, barang bukti, CCTV, serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta. 1. Korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dalam kamar kos pada 2 Februari 2024 dengan luka tusuk berulang pada bagian leher dan dada. 2. Terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum kejadian dan sering menginap di kos korban. 3. Terdakwa telah menyimpan pisau lipat di jok motornya sebelum datang ke kos korban, kemudian memasukkannya ke saku sebagai persiapan. 4. Terdakwa pura-pura hendak pulang, kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban secara berulang. Yang kelima, korban sempat melawan, namun terdakwa justru meningkatkan serangan ke bagian vital hingga korban meninggal dunia. Yang keenam, setelah korban tewas, terdakwa mengambil matchbook, dompet, dan ponsel korban. Yang ketujuh, terdakwa mencoba menyembunyikan perbuatannya dengan membungkus jenazah, memberi pengawet dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Kemudian yang terakhir, motif terdakwa adalah iri hati, masalah ekonomi, dan keterpengaruhan tontonan film narcos. Analisis yuridis. A. Dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, unsur-unsur pasal 340 KUHP. 1. Barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang dan terbukti bahwa subjek hukum adalah terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja mens area terdakwa terbukti dari A. Terdakwa sudah menyimpan pisau lipat sebelumnya, kemudian terdakwa membawa pisau itu ke dalam kos dengan kesadaran penuh. Terdakwa menusukkan pisau berkali-kali ke bagian vital, ini menunjukkan kesengajaan menghilangkan nyawa. Kemudian yang ketiga, dengan rencana terlebih dahulu. Terdakwa menyimpan pisau sejak sebelum ke kos, bukan spontan. Terdakwa memasukkan pisau ke saku sebagai persiapan, kemudian terdakwa berpura-pura hendak pulang, lalu menyerang dengan jeda waktu untuk berpikir. Perbuatan dilakukan dengan tenang, bukan spontan. Ini menunjukkan adanya perencanaan meskipun sederhana. 4. Merampas nyawa orang lain. Fakta visum menunjukkan korban meninggal akibat luka tusuk berulang di bagian vital sehingga unsur akibat terpenuhi. Kesimpulannya, seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara lengkap sehingga terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana. Kemudian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, unsur-unsur yang juga terpenuhi. 1. Terdakwa adalah pelaku, kemudian 2. Dengan sengaja menusuk korban, kemudian yang ketiga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun karena di dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, yang pertama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan berencana.
Kemudian terdakwa membunuh korban yang merupakan teman dekatnya sendiri. Cara pembunuhan sangat keji dan tusukan berulang pada bagian vital. Setelah membunuh, terdakwa mencuri barang-barang korban. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dan membungkus jenazah menutupi bau. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Kedua, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kemudian terakhir, terdakwa masih relatif muda sehingga masih mungkin dibina. Tuntutan berdasarkan seluruh uraian dan pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk satu, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kemudian yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. Tiga, menetapkan barang bukti berupa satu buah pisau lipat, dua satu unit laptop MacBook, kemudian yang ketiga satu buah dompet, yang keempat satu unit ponsel, dan yang kelima plastik besar, spray, pengawet dan wewangian. Dirampas untuk dimusnahkan. Empat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penuntutan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Semoga Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan tuntutan ini secara objektif dan profesional.